Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'nillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musallatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Selamat pagi semuanya. Ya, di Jumat yang berkah ini akan ada materi yang spesial, di mana materi tersebut sangat penting bagi para remaja. Dan untuk pagi hari ini materinya adalah tentang BNN. Ada yang tahu BNN itu apa? Lah, iya betul. Apa tadi? Badan Narkotika Nasional. Nah, jadi nanti di dalam BNN ini akan membahas apa saja obat-obatan yang berbahaya, di mana cara menghindarinya dan solusi untuk nantinya bagaimana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, perkenalkan saya Steven sebagai moderator pada pagi hari ini akan menemani acara Anda dari awal hingga akhir. Tak lupa yang kami hormati Ibu Miftah dari pemateri Badan Narkotika Nasional yang akan menyampaikan materi tentang BNN, Badan Narkotika Nasional, terkait dengan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Oke, langsung saja. Nanti setelah ini akan disampaikan materinya kepada santriwan santriwati supaya menyimak dengan baik dan menulis apa yang penting dan disampaikan nanti. Oke, langsung saja kita menuju ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Miftah. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Steven ya namanya ya. Loh, nggak apa-apa ya, kan keren namanya Mas Steven. Baik, terima kasih Mas Steven. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kami dari BNN Kota Kediri diberi kesempatan untuk menyapa. Manggilnya apa? Santriwan santriwati gitu ya Mas? Atau G? Ya. Adik-adik, baik ya. Adik-adik santri dari Pondok Pesantren Kedunglo. Yang ini tingkat sekolahnya tingkatan apa ini adik-adik? SMP. SMP dan MTS. Nah, oh SMA. SMP dan SMA berarti digabung ini ya. Baik. Materinya sudah bisa ditampilkan?
Baik, sambil nunggu materinya ya. Yang belakang saya yakin nggak bisa lihat ya. Yang belakang, yang depan kelihatan di sini. Yang belakang kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi nggak apa-apa ya. Ini ritmenya saya agak pelan ya. Karena sekarang bulan puasa. Nanti kita sampai jam berapa Mas? Oh sampai jam 5 sore. Oh habis Jumatan lanjut lagi sesi dengan BNN ya. Jadi adik-adik semuanya tadi sudah ditanya ya sebelumnya. Ada yang sudah pernah tahu BNN? Sudah ya? Dulu kami pernah juga sosialisasi waktu itu di ruang sekolah. Ya, mungkin adik-adik yang SMA masih ada ya, karena mungkin itu beberapa tahun yang lalu. Jadi adik-adikku semuanya BNN itu apa sih? Badan Narkotika Nasional. Tugasnya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa hari ini dari BNN itu dipanggil ya untuk mengedukasi adik-adikku semuanya kira-kira karena apa? Oh penjualan narkoba. Saya nggak jualan narkoba ya dek ya. Mencegah, betul. Ya. Jadi tugas utamanya BNN itu yang pertama adalah mencegah. Mencegah supaya apa adik-adik? Menjauhi narkoba. Tidak mencoba-coba. Nah saya punya pertanyaan sederhana nih dasarnya. Saya izin berdiri ya Mas Stephen. Coba tolong dijawab ya adik-adik. Apakah ini mitos atau fakta bahwa mencoba-coba narkoba satu kali tidak akan membuat kecanduan? Mitos. Yang belakang? Mitos ya, betul ya. Berarti semuanya pemahamannya sudah sama. Kalau mencoba-coba narkoba satu kali itu ternyata bisa menyebabkan kecanduan. Kok bisa gitu? Bu saya nyobanya itu cuma 1 lit loh. Kira-kira nih ya, kan adik-adik tinggal di pondok semua. Ada yang tinggal di rumah tapi sekolah di sini? Gak ada ya, tinggal di sini semua. Nah, ada nggak yang bertanya-tanya? Ada nggak ya anak pondok pesantren yang pakai narkoba? Yang cowok-cowok? Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya, karena narkoba tuh halal apa haram? Haram. Tapi kenyataannya tempo hari kami pernah tes urin. Adik-adik tahu tes urin ya? Tes urin itu maaf ya, pipisnya itu dites, dicek kandungannya. Apakah ada kandungan narkotikanya apa tidak. Ternyata kami ini tes urin di salah satu pondok pesantren di Kediri. Pondok yang gede ya, bukan pondok yang biasa-biasa. Ternyata ada yang hasilnya positif. Artinya apa? Artinya yang bersangkutan itu berarti dia menyalahgunakan narkoba. Kok bisa santri di pondok pesantren ini pakai narkoba? Nah kita gali ya, kita asesmen ya. Yang pertama dia nggak tahu kalau itu adalah narkoba. Dia dapat dari temannya waktu apa? Waktu main di luar. Waktu pulang, kebetulan itu habis istilahnya apa ya, kalau habis pulang terus balik lagi ke pondok itu perpulangan. Ya habis libur panjang, biasanya habis lebaran gitu libur panjang ya. Nah setelah itu kembali ke pondok itu sama pengurusnya dites urin semua. Ternyata itu dia dapatnya dari temannya, dia nggak tahu kalau itu adalah narkoba. Di temannya ini ngasih taunya ini loh obat untuk penambah stamina biar kamu di pondok itu nggak gampang ngantuk. Ya. Kan kalau di pondok itu aktivitasnya padat ya adik-adik. Ya dari pagi sampai malam, nanti bangun malam, qiyamul lail gitu ya. Nanti sampai subuh. Jadi adik-adik ini udah tidur apa belum? Nah, ya. Jadi karena aktivitasnya padat dia dibujuk, dirayu sama temannya ini biar kamu tuh nggak gampang ngantuk, biar kamu tuh bisa belajar melek tahan lama. Ya. Yang kedua, dia pakai apa? Dia pakai apa? Merokok. Adik-adik yang cowok-cowok merokok enggak? Enggak ya, enggak boleh ya.
Bagus. Peraturannya dari pondok boleh merokok nggak Mas? Oh nggak boleh, bagus itu ya. Tapi ya biasanya anak-anak cowok itu di dalam pondok nggak merokok, tapi kalau keluar ada yang begitu Mas? Ada. Bu, hubungannya merokok sama narkoba apa? Nah, jangan salah ya, hubungannya itu sekarang sangat dekat. Nanti saya akan ceritakan. Ya. Oh iya, ini tadi saya sudah ngobrol panjang lebar, kita belum kenalan ya adik-adik. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Nanti saya ngomongnya nggak usah lama-lama, kita banyak diskusi saja. Adik-adik boleh tanya apa sih yang kalian pengen ketahui tentang narkoba itu. Ya. Nama saya Miftah, saya di BNN sebagai penyuluh. Ya adik-adik boleh banget kalau misalnya pengen tahu tentang BNN, tentang narkoba, terus datang ke BNN. Ya nanti tinggal cari, saya mau ketemu sama Bu Miftah gitu. Next, Mas. Mau dibantu ya. Next saja, next. Nah, ini adik-adik ya, tugas BNN itu yang pertama adalah mencegah. Mencegah supaya anak-anak muda terutama kalian ya. Kenapa anak-anak muda, anak-anak remaja ini harus dicegah? Karena berdasarkan penelitian BNN itu usia pertama kali mencoba-coba narkoba itu usia 13 sampai 18 tahun. Nah ini usianya siapa? Ya kalian ya. 13 sampai 18 tahun itu berarti usia SMP dan SMA. Itu adalah usia pertama kali kebanyakan dia coba pakai. Karena apa? Karena apa? Penasaran, diajak sama teman, ya. Ikut-ikutan, pengen gaul. Ada yang begitu? Bah, banyak. Ya, karena menganggap kalau pakai narkoba itu dia keren. Kemudian selain mencegah apa? Memberantas. Siapa yang diberantas? Yang di maling. Ya, yang diberantas bukan malingnya ya. Ya, itu tugasnya polisi kalau memberantas maling ya. Yang diberantas sama BNN itu kejahatan yang jauh lebih besar. Kalau saya katakan maling itu kejahatan ringan. Ya, karena kejahatan kan ada levelnya. Kalau narkoba itu masuk di kategori kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crime. Ya, bahasa kerennya gitu ya. Artinya apa? Kenapa disebut extraordinary? Ini luar biasa loh, bukan hanya ordinary. Karena pelaku kejahatannya ini boleh dijatuhi hukuman mati. Jadi adik-adik jangan coba-coba ya, apalagi coba-coba mengedarkan. Karena apa? Sanksi pidananya bisa sampai hukuman mati. Ya. Ada 3 jenis kejahatan yang masuk extraordinary crime. Ini adik-adik tolong diingat ya. Jangan sampai nanti adik-adik lulus dari pondok sini terus keluar bingung cari pekerjaan akhirnya masuk ke 3 golongan extraordinary crime ini ya. Jangan sampai ya. Yang pertama apa? Narkoba ya jelas. Yang kedua teroris. Ya. Teroris. Ya. Yang ketiga korupsi. Jadi 3 jenis kejahatan ini secara hukum itu boleh dijatuhi hukuman mati. Ya karena disebut extraordinary crime, daya rusaknya sangat tinggi. Kok kalau saya pakai narkoba kenapa? Kan itu untuk diri saya sendiri, kenapa dikatakan kejahatan luar biasa? Ya, karena kalau kamu coba-coba narkoba yang dirusak itu bukan hanya kamu sendiri. Tapi lingkungannya, teman-temannya semua akan ikut-ikutan. Next, Mas. Boleh dibantu? Next saja ya, biar kita agak cepat karena Jumat ya. Nah adik-adik ini ya saya bicara global dulu. Angka prevalensi itu berarti perbandingan jumlah penduduk di Indonesia ya. Yang pakai narkoba itu jumlahnya 2,1%. 2,11%. Loh kok malah tepuk tangan? Ya, sedikit apa banyak nih jumlahnya? Banyak, seharusnya angka prevalensinya tuh 0. Ya, itu baru negara yang sehat. Kalau ini 2% loh, 4,1 juta jiwa. Dari persen jumlah penduduk Indonesia ini yang dia pakai narkoba. Nah apakah dari sekian juta jiwa ini semuanya sudah sembuh?
Nah, kita masuk ke pertanyaan dasar yang kedua. Kalau tadi coba-coba narkoba itu ternyata bisa menyebabkan kecanduan. Yang kedua, kalau saya sudah jadi pecandu narkoba, kemudian direhabilitasi, saya bisa sembuh. Bisa nggak? Bisa? Pecandu narkoba itu bisa sembuh. Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Yang namanya pecandu narkoba, ya, itu adalah penyakit yang sifatnya selamanya. Jadi nggak bisa sembuh. Mau direhabilitasi di BNN itu nggak bisa sembuh. Analoginya sederhana begini. Boleh saya minta kertas kosong satu, Mas yang bawa kertas kosong kecil mungkin? Boleh nggak? Pakai nggak kertasnya? Oh nggak kepake. Ada kertas yang nggak kepake boleh saya minta? Yang nggak bisa disobek-sobek. Hah? Oh isinya kerpaan tanda tangan. Jadi gini ya, kalau misalnya ada menganggap saya sekarang pakai narkoba jadi pecandu, terus besok saya datang ke BNN direhabilitasi, terus saya bisa sembuh. Ya, itu sebenarnya adalah mitos. Karena faktanya yang namanya pecandu narkoba itu nggak bisa sembuh. Karena apa? Kecanduan narkoba itu yang dirusak apa tuh adik-adik? Otak. Kalau otak manusia rusak itu bisa kembali normal nggak? Nggak bisa. Ya. Contohnya kertas ini, analogi ini aja ya. Kertas ini fungsinya untuk apa adik-adik? Nulis ya. Saya bisa nulis nama saya dengan cantik di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai narkoba ya, kertas ini dia akan sobek nih. Ya. Tetap dia jadi kertas tetap ya, tapi dia sudah mulai sobek-sobek nih kalau pakai narkoba. Misalnya pakai sabu, pakai ganja, tergantung zat yang dia pakai ya. Karena narkoba itu jenisnya macam-macam dan efeknya beda-beda. Nah kalau pertanyaannya, kalau misalnya kertas yang sudah sobek-sobek begini ya, ini otak manusia yang sudah rusak, ini bisa nggak dikembalikan seperti sedia kala? Nggak bisa? Ada yang berpendapat? Kalau ini saya begini udah rusak, bisakah dikembalikan? Bisa. Masih bisa, ya. Ini setelah dilecek-lecek begitu, sobek-sobek itu pasti bisa kan saya luruskan, ya saya rapikan. Terus yang sobek ini saya lem ya, atau didaur ulang gitu bisa. Tapi pertanyaannya, bisakah dia kembali seperti semula? Nah, itu jadi rehabilitasi itu adik-adik tidak bisa menyembuhkan pecandu narkoba. Kami hanya membantu supaya para pecandu narkoba ini dia pulih. Pulih artinya apa? Bisa berkegiatan, bersosial seperti sedia kala. Tapi penyakit kecanduannya narkoba itu nggak bisa sembuh selamanya. Makanya adik-adik ini ingat ya. Apalagi yang adik-adik SMA habis ini lulus, setelah lulus terus kuliah ya pulang. Terus atau mungkin menikah gitu ya. Nah poin utama yang harus kalian ingat adalah cari pasangan yang tidak punya riwayat kecanduan narkoba. Karena itu punya probabilitas untuk diturunkan pada anaknya. Nah, next. Nah ini Jawa Timur zona merah ya, artinya apa? Artinya banyak kawasan-kawasan lumbung-lumbung narkoba di wilayah Jawa Timur ini. Makanya adik-adik semuanya harus waspada. Next. Next saja Bas. Nah ini pulau-pulau kecil di Madura ya. Ada yang dari Madura? Ada? Ya, tidak boleh menutup mata ya adik-adik. Karena di Madura ini banyak sekali kampung-kampung narkoba. Ya, karena apa? Karena narkoba itu biasanya kalau kemarin itu dia diedarkan dari Kepulauan Masa Lembu. Di mana tuh Dek? Ya mana? Sumeneb ya. Dari kepulauan-kepulauan di atasnya itu loh. Nah jadi dia diedarkan dari luar negeri masuk lewat jalur laut. Nah ditampunglah di sana. Next. Ini anak 10 tahun ya di Madura tuh banyak sekali anak-anak yang sudah mulai kecanduan sabu. Ya. Jadi adik-adik harus hati-hati ya. Next saja. Ini ya. Apa namanya pengedar narkoba yang dari Ponorogo itu ya.
Nah, dia mengedarkan sabu. Ada? Ada yang dari Ponorogo. Nah, sekarang kita belajar ini ya, adik-adik. Kenapa kita penting sekali memilih teman? Ya, karena 86% pecandu narkoba itu dia mulai menyalahgunakan narkoba karena diajak oleh temannya. Maka adik-adik harus tahu betul siapa temannya. Kalau ada temannya yang mulai mengajak untuk melakukan hal-hal yang negatif ya, termasuk ya tadi merokok, pakai narkoba ya, adik-adik harus berani untuk menolak. Ya, harus berani menolak. Gampang gak sih nolak ajakan teman itu? Oh gampang. Coba kalau misalnya temanmu ngajak merokok, kamu berani gak untuk menolak? Ayo, kebanyakan ditolak apa ya udah ikut aja. Oh iya, bagus ya kalau berani menolak. Jadi harus adik-adik harus berani untuk menolak ya meskipun yang ngajak itu bestinya. Ya. Yang kedua, next. Cara perolehannya ya ini diberi secara gratis. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih sesuatu ya. Karena kenapa saya bilang sesuatu? Karena sekarang itu narkoba bentuknya sudah sangat beraneka ragam, bermacam-macam. Bisa disamarkan dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman. Bahkan yang sekarang populer itu apa? Dimasukkan dalam liquidnya vape. Ya, jadi merokok bukan hanya rokok yang apa tembakau, yang vape, rokok elektrik ada nggak? Oh nggak ada, alhamdulillah ya bagus berarti kalau nggak ada. Karena sekarang pola peredarannya sudah sangat bermacam-macam ya. Dikasih gratis dulu. Kira-kira berikutnya dikasih gratis lagi nggak? Enggak dong harus beli. Harganya murah nggak? Mahal. Kalau sudah kecanduan sabu, 1 gram itu di kota Kediri harganya bisa mencapai 1,5 juta. Bayangan. Nah kalian yang masih sekolah dapat duit dari mana kalau misalnya udah kecanduan sabu? Nyolong ya, tindakan-tindakan kriminal yang lain, ngaku HP-nya hilang padahal HP-nya dijual ya banyak kasus yang seperti itu. Nah, next. Nah, ini adik-adik, ini yang baru. Ya istilahnya narkotika jenis baru. Kenapa dikatakan narkotika jenis baru? Karena narkoba itu berkembang. Coba kalau misalnya saya tanya adik-adik yang adik-adik ketahui tentang narkoba itu coba sebutkan yang adik-adik ketahui jenis-jenisnya ada apa aja. Ganja, terus sabu, terus singte, tembakau singte, oke. Mau tahu singte dari mana? Apalagi garam Cina. Pakai singte. Oke, yang belakang apa? Sabu, terus ganja, singte, tadi katanya ada apa lagi? Whipping. Kecubung. Iya. Nah, bunga trompet itu kecubung itu ya. Double L. Ya. Nah. Gorila itu singte itu gorila ya. Jadi adik-adik itu adalah jenis-jenis yang populer. Tapi sekarang kita berhadapan pada ancaman narkoba jenis baru yang mungkin ya coba kalau misalnya sabu kalian tahu bentuknya itu seperti apa bayangannya? Kayak garam warnanya putih ya bentuknya serbuk gitu ya. Tapi ternyata apakah sekarang seperti itu? Tidak. Masih ada tetap yang bentuknya begitu, tapi ya ada juga yang dia diolah dari menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ada yang bentuknya minuman ya, cairan, jadi dia dicampurkan dalam minuman, dicampurkan dalam larutan-larutan yang bisa mendapatkan efek yang sama seperti mengkonsumsi sabu. Ganja misalnya, kalau ganja kalian taunya gimana? Dibakar ya, seperti tembakau, seperti daun. Tapi ternyata ada juga tembakau sintetis yang kayak singte tadi, ya. Itu tembakau biasa. Tembakau biasa yang kalau misalnya kalian merokok terus kalian beli tembakonya yang tembakau gulungan itu. Nah, itu dicampuri zat abeciminaka namanya. Nah, itu bisa menghasilkan efek berhalusinasi seperti mengkonsumsi ganja. Kenapa?
Karena para produsen narkoba itu pinter. Nah, kalian adik-adik jangan mau dibodohi ya. Produsen narkoba itu kira-kira mereka pakai narkoba enggak? Enggak ya. Orang yang punya pabrik tembakau Singte, dia pakai enggak tembakau Singte? Enggak. Di Malang itu ada tempat produksinya, sudah ditangkap ya. Jadi dia produksi tembakau gorila, diedarkan kemana? Ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Dia pakai enggak produksinya? Enggak. Jadi dari situ saja, itu harusnya kita tuh mikir. Kalau orang yang enggak, orang yang bikin saja dia enggak mau pakai, kok mau-maunya kita tuh disuruh beli, ya harganya mahal pula. Dan itu merusak diri sendiri. Nah, ada banyak sekali ya, yang paling populer ini, yang kedua populer ini ya. Tren etomidate ya, etomidate itu ada di dalam vape. Ya, vape apa? Liquid ya, vape rokok elektrik itu. Nah, kemudian yang kedua ini whipping ya, yang baru-barusan ini yang populer ya. Nah, nanti kita bedah satu persatu. Efeknya apa sih, kenapa dia berbahaya gitu. Next. Nah, ini perkembangan NPS itu New Psychoactive Substances tadi yang saya sebutkan, narkotika jenis baru. Jadi adik-adik harus waspada. Intinya adalah kalau misalnya segala sesuatu yang kalau kita konsumsi lalu bisa menimbulkan perubahan perasaan. Ya, perubahan perasaan yang gimana? Misalnya, yang tadinya saya sedih, tiba-tiba saya jadi happy. Itu yang orang bilang nge-fly itu ya. Yang awalnya saya sedih, terus tiba-tiba saya jadi happy. Yang awalnya saya sakit, tiba-tiba saya langsung jadi sehat, merasa sembuh ya. Padahal sebenarnya bukan sembuh ya, hanya dia merasa sehat. Yang tadinya dia gundah gulana, tiba-tiba ya hilang semua masalah, merasa masalahnya tuh hilang. Nah, ada perubahan perasaan. Kemudian selain perubahan perasaan ada apa lagi? Ya, ada perubahan dalam tubuh. Yang tadinya stamina, yang tadinya dia lelah, dia jadi tiba-tiba bertenaga, powerful. Ya. Makanya adik-adik harus hati-hati. Sekarang itu pecandu narkoba tuh enggak yang loyo gitu ya, terus yang matanya cekung, badannya kecil gitu ya, jalan sempoyongan, itu tidak selalu begitu. Karena apa? Yang dia konsumsi itu bisa jadi zat-zat yang sifatnya stimulan. Jadi dia kelihatannya powerful, kelihatannya bersemangat, kelihatannya ngomong panjang lebar ya, percaya diri. Nah, adik-adik yang perempuan harus hati-hati. Kalau misalnya ketemu sama laki-laki ya, yang ngomong nyerocos ngalor ngidul, ya pokoknya ngomongnya itu istilahnya BNN itu apa? Anak-anak laki cowok-cowok yang pakai narkoba itu mereka sangat manipulatif. Apa itu manipulatif? Manipulatif itu bisa memanipulasi orang ya. Jadi membuat orang itu percaya apa yang dia ucapkan. Nah, ini efek-efek narkoba itu salah satunya seperti itu. Ya. Next, Mas. Next saja ini kalau pakai vape ya. Vape itu bedanya apa rokok elektrik dengan rokok tembakau ya. Kalau rokok elektrik itu kelihatannya dia tidak membahayakan. Jadi semacam silent killer. Kelihatannya habis merokok elektrik tidak apa-apa ya. Tapi penyakitnya itu ditimbun. Nanti tiba-tiba dia akan meledak. Nah, jadi efeknya apa ini ya, bisa kelelahan, batuk, sesak nafas, nyeri dada. Kemudian resiko jangka panjangnya ini perkembangan otak terganggu pada remaja. Padahal masa-masa remaja ini kan masa-masa stimulasi otak ya. Sampai kalian usia 18 tahun. Jadi jangan sampai otaknya rusak nih sebelum itu. Karena kalau sudah menginjak dewasa otaknya rusak itu sifatnya udah permanen. Gak bisa disembuhkan. Kalau masih anak-anak misalnya otaknya rusak pakai pecandu narkoba, dia usianya masih anak-anak. Ini masih punya probabilitas untuk disembuhkan otaknya dengan cara terapi ya, berkepanjangan tapi terus harus konsisten. Tapi kalau sudah dewasa otak rusak ya udah selesai. Ya. Nah ini yang ada di dalam vape itu zat etomidate ini ya. Itu etomidate ini sebenarnya obat anestesi ya, jadi bukan untuk digunakan. Ya, dia obat-obatan masuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya, diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Next. Next saja Mas. Nah ini whipping ya, istilah yang populer. Sebenarnya whipping itu apa sih? Ya kayak merujuk pada tabung kecil karena warnanya pink ya.
Nah ini isinya tuh gas nitrous oxide ini ya, NO2 yang sebenarnya digunakan dalam industri makanan ya. Dan ini digunakan untuk medis itu sebagai anestesi ringan dan harus dengan resep dokter. Jadi kalau anestesi itu fungsinya apa? Satu, menghilangkan rasa sakit. Jadi misalnya sederhananya gini, dibius. Kalau kita dibius itu kita merasakan sakit nggak? Enggak. Sebenarnya sakit nggak? Ya sebenarnya sakit, tapi karena kita dibius jadi kita tidak merasakan sakit. Nah penyalahgunaan obat bius ini berbahaya karena apa? Orang normal kalau dia menyalahgunakan obat bius di luar dosisnya ya itu bisa menimbulkan ya tadi perasaan euforia gitu ya, tidak merasakan apa-apa, kebal gitu. Next. Nah ini jenis-jenisnya narkoba ya. Ada yang alami ya tadi bilang ganja, terus ada yang bilang kecubung ya. Kecubung itu tanaman yang bisa menyebabkan halusinasi. Apa sih halusinasi itu adik-adik? Berhayal? Berimajinasi. Halusinasi itu melihat sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan berhayal. Kalau berhayal itu kita menghayalkan sesuatu ya. Saya berhayal nanti saya dapat duit 1 miliar. Berhayal saya. Tapi kalau berhalusinasi, saya lihat kertas, ini jadi duit. Itu halusinasi. Saya lihat tiang listrik jadi cewek cantik ya dipeluk-peluk gitu. Ya. Saya lihat Mas Stefan jadi jungkok. Ya. Itu halusinasi. Jadi yang dilihat itu bukan sebenarnya. Coba kalau misalnya saya pakai ganja, Dede pakai ganja, pakai narkoba. Terus Mas Stefan lihat dikira jungkok, jungkok, ya diajak foto, dipeluk-peluk gitu. Tuh. Tapi masalahnya adik-adik ya, apakah halusinasi itu selalu hal-hal yang baik? Tidak. Kenyataannya halusinasi itu dipengaruhi oleh suasana hati ketika pakai narkoba. Biasanya orang pakai narkoba itu suasana hatinya baik atau buruk? Buruk. Jadi halusinasinya cenderung baik atau buruk? Buruk. Halusinasi yang buruk itu bagaimana? Ya. Nah, orang yang berhalusinasi itu paranoid. Karena apa? Dia lihat sekitarnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia berjalan, terus ada orang jalan di belakangnya. Dia kira orang jalan di belakangnya ini menodongkan pisau mau membunuh dia. Jadi dia ketakutan. Itu. Dia cenderung paranoid, cenderung ketakutan. Dia ketemu orang pakai jaket coklat itu udah ngibrit lari dikira polisi. Dia sendirian di kamar tiba-tiba ada yang ngetok pintu dia udah ketakutan. Nah itu halusinasinya sudah macam-macam. Nah kalau dalam kondisi yang tidak bisa halusinasi itu bisa muncul waham, apa itu kayak bisikan-bisikan. Akhirnya dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, bisa mencelakai orang, bisa membunuh diri ya. Ada yang berhalusinasi dia pakai itu jamur teletong, tahu nggak adik-adik? Jamur yang tumbuh di kotoran ya, kotoran sapi bisa ya, binatang ternak bisa ada jamur-jamur yang tumbuh di kotoran binatang itu menyebabkan halusinasi. Nah ada yang mengkonsumsi itu pas pulang ke rumah, dia lihat jamur raksasa yang gede. Jamurnya ini menurut dia menodongkan pisau mau mencelakai dia. Akhirnya apa? Dia lari ke dapur, dia ambil pisau, dia pukul-pukul jamur ini. Padahal sebenarnya yang dia lihat itu siapa? Adiknya. Jadi dia pukul-pukul adiknya ini karena menurut yang dia lihat adiknya ini ya jamur raksasa itu yang mau mencelakai dia. Padahal ini adiknya bawa mainan, mau ngajak main. Nah. Kemudian jenisnya tadi selain yang alami ada yang semi sintetis. Jadi yang alami diolah. Ya, contohnya ini ya morfin, heroin ini ya. Jadi dari bahan-bahan alam yang diolah. Kemudian yang ketiga sintetisnya yang paling banyak dikembangkan sama orang-orang jahat, produsen-produsen narkoba itu ya. Adik-adik harus hati-hati karena apa? Yang sintetis itu bentuknya macam-macam. Kalau disebutkan itu enggak selesai ya, banyak sekali. Intinya apa? Intinya ini kalau misalnya segala sesuatu ini mencurigakan, kita tidak tahu sumbernya di mana, apakah itu berbentuk makanan atau bentuknya minuman atau bentuknya obat-obatan yang tanpa resep dokter. Karena bisa jadi ini bentuknya kayak pil lucu-lucu gitu ya, ada yang bentuknya love-love,
ada bentuknya kupu-kupu, bunga, warna-warni gitu. Kelihatannya tidak seperti obat, bisa terlihat tampak seperti permen. Karena ini yang sintetis. Nah ini produsen-produsen nakal. Mereka mengembangkan yang sintetis itu untuk mengelabui kalian ini anak-anak remaja yang mungkin belum tahu. Next, efeknya apa? Kalau misalnya tadi menyalahgunakan baik yang jenis alami, semi sintetis maupun sintetis. Yang pertama, ini stimulan. Stimulan itu memacu kerja otak dan organ tubuh lainnya, bisa bikin jadi gembira, aktivitas tubuh meningkat. Tuh bagus dong Bu, berarti saya tambah stamina. Ya. Oh jangan salah, karena efeknya ini hanya sementara. Kelihatannya dia nge-fly, kelihatannya dia lupa masalah, kelihatannya dia tidak ingat penyakitnya apa. Ya, tapi itu hanya sementara. Kalau sudah habis efeknya, rasanya bagaimana? Sakit semua. Dia kesakitan. Ya. Dan apa? Organ tubuhnya dipaksa bekerja. Misalnya jantung. Jantung itu bekerja untuk apa sih adik-adik? Memompa nafas, memompa darah. Ya, jadi jantung kita kan kalau dirasakan 1 menit itu ya kerasa ya adik-adik. Jeduk gitu. Nah ini orang normal. Jeduk. Kalau pecandu narkoba, organ tubuhnya, jantungnya ini bekerja 2-3 kali lipat. Gitu. Ya, ini bisa menyebabkan apa? Henti jantung. Kalau henti jantung berarti mati. Yang kedua depresan, kebalikannya stimulan. Orang yang pakai narkoba itu dia bisa tidur terus. Nah ini tidur terus ya. Jadi depresan ya disirap ini. Saya aja bisa nyirap nih orang tidur padahal saya ngomong ya. Yang ketiga, next mas. Bisa menyebabkan halusinasi. Nah tadi yang saya ceritakan. Ini ya menimbulkan halusinasi, mengubah dan mendistorsi persepsi, pikiran dan lingkungan. Jadi saya nggak tahu hari ini tuh siang, pagi atau malam. Di depan saya ini ada apa? Ada pohon, ada tiang, atau jalannya lurus, belok, ini saya nggak tahu. Ya kalau halusinasi kayak ini, jadi ini sangat berbahaya ya adik-adik. Next, kita agak percepat saja ya. Nah ciri-cirinya kalau misalnya menyalahgunakan narkoba ini kebanyakan ya. Yang pertama ada perubahan sikap jadi pemarah. Ada nggak temennya yang pemarah? Ada. Coba kenapa dia suka marah-marah ya? Suka menyendiri ya, sering bohong, emosional lebih agresif jadi gampang tersinggung gitu ya, gampang perasaan gitu. Kemudian perubahan fisik ya ini mata merah, jalan sempoyongan, berat badan turun, ada luka-luka aneh di tangannya, luka-luka di sayat-sayat. Kenapa dia di sayat-sayat? Karena dia udah gak punya duit lagi buat beli narkoba, jadi dia sayat-sayat tubuhnya terus dia hisap darahnya. Karena di dalamnya itu masih ada kandungan narkotikanya. Ya kemudian perubahan di sekolah ya adik-adik, kalau misalnya tadinya dia nilainya bagus, tiba-tiba anjlok, sering bolos, suka mencuri barang. Atau barang-barang kalian tiba-tiba banyak yang mulai hilang. Nah ini harus hati-hati. Next, ini contohnya aja kalau pakai narkoba ya tadinya cantik jadi mukanya rusak ya. Ini cepat sekali merusak kalau narkoba. Next. Nah ini konsekuensi hukumnya adik-adik, kalau misalnya kalian ada yang menyimpan, membantu menyimpan. Saya nggak nyimpan kok, itu punya teman saya, tapi disimpannya di rumahmu. Ya, itu berarti namanya membantu menyimpan. Dititip, menanam, tidak melapor, menyembunyikan, ini semuanya termasuk dalam pemufakatan jahat dan akan dituntut sesuai dengan ya pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi adik-adik ini hukumannya tidak main-main. Adik-adik kan ada nggak yang rumahnya jauh dari sini? Luar kota, luar pulau, ada? Semarang, Kalimantan ya, jauh-jauh ya. Nah, adik-adik harus hati-hati kalau misalnya bepergian. Biasanya kalau pulang itu sendiri-sendiri atau dikoordinir dari pondok? Oh sendiri-sendiri, dijemput. Nah, kalau misalnya pulang sendiri-sendiri, adik-adik harus hati-hati di tempat-tempat umum. Karena modelnya bagaimana? Orang mengedarkan narkoba itu metodenya macam-macam. Ya, modus operandinya bermacam-macam. Yang paling populer itu mereka menggunakan sistem ranjau. Sistem ranjau itu gimana? Contoh ya, kalian sedang duduk nih di bandara atau di pelabuhan. Nah, terus tiba-tiba ada orang datang. Mbak, mas saya titip barang sebentar ya, saya mau ke toilet. Biasanya respon kalian gimana? Ya kan? Oh iya silahkan gitu kan.
Karena apa? Kita tuh tinggal di negara yang high context culture, nggak enakan, sungkan, budaya ramah tamah gitu kan. Jadi sama orang asing pun kita juga ramah. Oh iya silahkan monggo. Lalu orangnya pergi. Karena dia bilang ke toilet dia titip barang, orangnya pergi. Selang beberapa menit kemudian datang orang baru, bukan orang yang tadi titip barang. Orang baru, dia bilang, Mbak, Mas, maaf ini barang teman saya yang tadi dititipkan saya ambil ya. Oh iya silahkan, orangnya pergi, selesai. Ya itu namanya sistem ranjau. Kalau ini tidak ada polisi, tidak ada BNN, maka ini 12 ya, aman. Itu model ranjau itu begitu. Antara si A yang titip barang dengan si B yang datang ngambil barang, ini enggak saling kenal. Tapi tanpa sadar kita jadi perantara. Nah, yang banyak terjadi bagaimana? Ketika si A datang titip, dia pergi, ya. Karena si A ini sudah jadi TO, apa itu TO? Target operasi ya. Sudah jadi TO, terus datang polisi atau BNN, dia mengamankan barang bukti, ya titipan tadi. Barangnya ada di siapa? Ada di kita. Siapa yang jadi tersangkanya? Kita. Padahal kita nggak tahu apa-apa nih, kita cuma duduk di sini dititipin. Tapi kalau ini ketangkap yang jadi tersangka adalah ya kita. Karena ini dititip. Makanya adik-adik harus waspada. Jangan sampai ketidaktahuan kita itu dimanfaatkan sama orang lain. Ada lagi modusnya yang titip paket. Jadi tiba-tiba ada paket datang ke alamatmu padahal kamu tuh nggak pesan. Biasanya gimana responnya? Happy, wah ada yang ngirim paket ke saya nih nggak tanpa diminta gitu. Nah kalau misalnya kejadian seperti itu kalian harus segera lapor ya ke perangkat di rumah. Kalau di rumah berarti di rumah, kalau di pondok ya di pondok. Ya harus dilaporkan karena bisa jadi paket ini isinya bahan-bahan yang berbahaya. Jangan sampai karena kita tidak tahu kita tuh jadi terjebak, jadi tersangka. Karena kalau udah jadi tersangka narkoba ini hukumannya berapa tahun minimal adik-adik? 4 tahun. Ya. Kalau misalnya ini tidak bisa membuktikan barang itu bukan milik saya, ya ini maka ancaman pidananya ini 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun. Dendanya berapa? Minimal 800 juta. Next. Nah ini akibatnya ya otak yang pakai narkoba ini bisa bolong-bolong tadi yang saya sampaikan analoginya pakai kertas tadi. Otak yang sudah rusak seperti gambar yang 3 gambar yang otaknya bolong-bolong ini itu tidak bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala ya adik. Makanya pecandu narkoba itu tidak bisa sembuh. Mereka itu hanya pulih bisa menjalani kehidupan seperti sedia kala. Bisa menjalani kehidupan dengan normal. Tapi harus tetap dijaga supaya jangan sampai dia relapse atau kambuh pakai lagi. Nah ini lapas, ya udah beri kredit ya adik-adik, isinya udah banyak sekali pengedar narkoba, penjahat narkoba di lapas kita. Jadi nggak usah ditambah. Nah kenapa ini saya tampilkan? Karena adik-adik usianya ini kan masih usia anak-anak secara hukum. Ya, karena di bawah 18 tahun secara hukum itu masih anak-anak. Dan anak-anak itu dilindungi dengan apa? Undang-undang Perlindungan Anak. Masalahnya ya pengedar, bandar, itu mereka pintar. Mereka memanfaatkan celah hukum ini. Kalau anak-anak ini dia punya perlindungan, undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang mengedarkan narkoba itu mungkin tidak dijatuhi hukuman maksimal. Karena masih anak-anak, jadi dia dimanfaatkan. Mereka memanfaatkan sindikat anak-anak untuk mengedarkan narkoba. Nah ini yang berbahaya. Kenapa? Meskipun mungkin hukumannya tidak bisa maksimal untuk anak-anak, tapi catatan kriminal kita akan selamanya. Ya. Nanti resikonya apa? Misalnya kita membutuhkan pekerjaan yang butuh SKCK, butuh keterangan perilaku baik ya. Riwayat kita itu sudah terdata di situ, pernah jadi pengedar, kira-kira bisa nggak dapat pekerjaan? Gak bisa ya adik-adik. Makanya adik-adik harus hati-hati. Jangan sampai karena kita nggak tahu terus kita jadi salah melangkah. Gitu ya. Nah yang terakhir, ntar lagi Jumatan ya. Nah ini Ananda Bersinar ya. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari
anak. Jadi adik-adikku semuanya, adik-adik ini adalah anak-anak remaja, generasi muda Indonesia. Ya, kami dari BNN mengajak anak-anak remaja semuanya ini untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba dimulai dari siapa? Diri sendiri. Ya, kalian harus berani menolak, berani menjadi pribadi yang lebih baik, ya, yang tidak mencoba-coba narkoba. Sepakat ya? Sepakat. Siap ya adik-adik jadi anak-anak Indonesia yang bersih narkoba? Siap. Ya, mungkin dari saya itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita mungkin masih punya waktu ya Mas untuk tanya jawab. Silakan. Nah, seperti itu rangkaian materi dari apa itu narkoba dan juga gimana jenis-jenisnya, jadi kita bisa tahu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Gimana? Tidak ada? Oh gitu, kalau enggak ada yang tanya, saya sendiri nih yang tanya. Oke, mungkin saya mau bertanya Ibu. Apakah dari narkoba sendiri itu selain dari pemanfaatan dari segi medis, itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Baik, terima kasih ya Mas Steven. Selain untuk medis, narkoba bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Ya, sebenarnya eh, kata dasarnya narkoba sendiri itu adalah kan obat. Jadi dia ya hanya dimanfaatkan untuk satu pengobatan, dua pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi garis bawah ya adik-adik, tidak semua jenis narkoba itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Jadi narkotika sendiri dibagi jadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kok dibedakan kenapa? Karena ini dibedakan berdasarkan efeknya. Artinya golongan 1, ya yang masuk golongan 1 itu ganja, heroin, putau, ekstasi, sabu, ya itu yang ya, mother-mothernya narkotika itu masuk di golongan 1, ini tidak digunakan untuk pengobatan. Yang perlu dicatat itu ya adik-adik, yang tidak digunakan dalam pengobatan. Jadi kalau misalnya kalian menyalahgunakan ganja itu, ganja bisa dipakai untuk pengobatan enggak? Gak bisa. Kalau ada yang bilang saya pakai ganja untuk mengobati penyakit saya, maka itu 100% bohong. Ya. Nah kemudian turun lagi ke golongan 2. Golongan 2 itu adalah golongan narkotika yang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Artinya apa? Sebagai alternatif terakhir. Kalau nggak dikasih itu dia bisa mati. Contoh apa? Obat bius. Ya, kalian kalau misalnya yang cowok deh, waktu disunat dikasih obat bius nggak? Ya, itu sebagai alternatif terakhir. Karena apa? Kalau nggak dibius, rasanya gimana? Ya, tuh. Jadi fungsinya apa itu obat bius? Menghilangkan rasa sakit. Sebenarnya sakit nggak? Enggak. Sebenarnya sakit-sakit ya. Tapi dia dibuat untuk tidak merasakan sakit ya. Jadi tidak menyembuhkan ya. Narkotikanya itu tidak menyembuhkan, dia hanya menghilangkan rasa sakit ya. Yang golongan 2 lagi itu obat-obatan terbatas. Jadi misalnya untuk orang-orang dengan gangguan gangguan kejiwaan ya maupun insomnia, gangguan kecemasan itu bisa. Dengan jumlah yang terbatas, harus dengan resep dokter, nggak boleh pakai sembarangan. Terus saya beli obat bius sembarangan, saya pakai sendiri itu nggak boleh ya. Saya beli obat tidur sembarangan, saya pakai nggak boleh nggak? Nggak boleh. Saya nggak bisa tidur, saya beli obat tidur. Nah itu nggak boleh ya. Harus dengan resep dokter. Karena apa? Karena narkotika ini punya sifat yang namanya drug intoleran. Drug intoleran itu apa adik? Jadi gini, drug intoleran itu intoleransi tubuh yang disebabkan oleh narkotika tadi. Contohnya gini, misal kalau tadi saya bilang saya nggak bisa tidur, terus saya beli obat tidur di apotek, saya konsumsi tanpa resep dokter. Bahayanya apa? Ya. Satu, yang pertama kalian bisa tidur. Yang kedua, kira-kira berikutnya bisa tidur nggak? Nggak bisa.
Karena apa? Itu sudah terjadi intoleransi. Ya ketika pakai pertama itu nggak pakai resep dokter, jadi nggak tahu dosisnya berapa. Jadi misalnya tadi ada itu teman-teman sebut pil koplo. Ya, ini banyak kasusnya di situ. Yang pil koplo itu pil double L. Orang konsumsi pil double L itu biasanya pertama kali pakai itu berapa? 1 butir. Langsung diminum, oh enggak. Biasanya dicampurkan ke kopi, ke teh gitu ya. Dicampurkan. 1 butir dia sudah bisa merasakan sensasinya. Berikutnya, wah kok enak ya saya mau pakai lagi untuk dapat efek seperti kemarin. Dia pakai lagi 1 butir campurkan ke kopi, bisa enggak? Efeknya sama? Enggak bisa. Efeknya pasti sudah berkurang. Kalau efeknya tidak berkurang maka intensitasnya yang berkurang. Yang tadinya mungkin efeknya 1 jam ngefly-nya dia cuma jadi 50 menit. Ya lama-lama 40 menit, lama-lama setengah jam, lama-lama 20 menit, lama-lama nggak kerasa sama sekali. Oh berarti dosisnya harus ditambah, naik jadi 2 butir. Lama-lama jadi 3 butir. Lama-lama nggak mempan 5 butir, 10 butir. Obat tidur tadi kalau dikonsumsi sembarangan ya. Awalnya bisa tidur, lama-lama nggak bisa tidur. Terus kalian naikkan dosisnya lagi, jadi 2 butir, 3 butir. Akhirnya apa? Ketika tubuh kita butuh obat-obatan yang sesuai dengan penyakit yang seharusnya bisa diobati dengan obat-obatan yang biasanya, kita jadi resisten. Nah ini yang bahaya adik-adik ya. Nah ini namanya drug intoleran. Makanya penggunaan narkotika itu diatur dalam undang-undang, hanya yang tertentu saja dan harus dengan resep dokter, dengan dosis yang sudah disesuaikan. Itu untuk golongan 2. Kemudian turun lagi ke golongan 3. Golongan 3 itu ada di mana? Ada di obat-obatan sehari-hari. Contohnya komik, obat batuk ya. Itu ada kandungan kodeinnya. Obat batuk, segala jenis obat batuk ya. Komik, Maxtril, OBH ya. Itu ada kodeinnya. Makanya ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi obat batuk sembarangan karena ada kandungan narkotikanya. Terus selain di komik di mana? Obat mabuk itu apa namanya? Antimo ya. Nah itu nggak boleh ya dikonsumsi. Terus CTM segala macam obat-obat. Intinya semua jenis obat-obatan itu pada dasarnya tidak boleh dikonsumsi di luar dosis yang dianjurkan. Kalau misalnya kalian minum komik 1 hari 1 sapak gitu, nah itu bahaya. Pengurus pondok misalnya kalau tiba-tiba ketemu sampah bungkus komik banyak lah, harus hati-hati. Atau sampah bungkus antimo banyak, nah, itu perlu dicurigai. Ya, karena bisa jadi dia bisa masuk di fase penyalahgunaan golongan 3. Mungkin itu saja nggih Mas jawaban saya. Oke, terima kasih Ibu. Untuk satu pertanyaan terakhir dari siapa ini? Bisa maju ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau tanya, kalau jika ada orang tua yang dari kedua pihak itu sama-sama mengonsumsi narkoba, lalu apa dampak yang didapat oleh anak jika ibunya sedang hamil? Apa dampak yang didapat oleh anak yang ada di dalam kandungannya? Oh iya satu lagi silakan. Nah, satu lagi itu yang biasanya kan atlet sebelum tanding itu kan minum doping ya Bu ya, buat top performanya itu biar bagus. Itu kalau mengkonsumsi itu boleh nggak Bu, doping? Baik, makasih ya. Saya jawab satu-satu dulu ya. Yang ibu hamil, kalau misalnya ibu hamil mengkonsumsi narkoba dampaknya ke anak apa? Nah ini bahaya sekali. Jangankan narkoba ya, merokok aja kan nggak boleh ya. Alkohol nggak boleh, apalagi narkoba. Bahaya dampaknya apa? Dampaknya satu ya, janinnya ini bisa cacat. Ya. Kalau tidak cacat ketika lahir dia akan mengalami keterbatasan. Ada yang sudah pernah kejadian itu ya, ibu hamil dia pakainya sabu. Nah ketika lahir ya, lahir itu kan bayi nangis ya. Bayi nangis terus ari-arinya dipotong. Ya kan? Nah ari-ari ini adalah penghubung antara bayi tadi dengan
ibu ya itu ari-ari ini kan yang mensuplai makanan. Selama dia ada di dalam kandungan. Nah ketika ibu hamil ini mengkonsumsi narkoba maka kandungan makanan yang dia suplai untuk janinnya lewat ari-arinya tadi itu ada kandungan narkotikanya. Nah ketika dia lahir ari-arinya diputus si bayi ini mengalami istilahnya itu withdrawal syndrome, gejala putus zat. Jadi apa? Bisa kejang-kejang. Karena apa? Dia terbiasa dapat suplai narkotika dari ari-arinya tadi tiba-tiba diputus. Nah itu bahayanya. Terus apa namanya? Bayi ini kan minum ASI ya dari ibunya. Nah apa yang keluar dari tubuh ibunya ini kan ada kandungan narkotikanya, termasuk juga ASI-nya tadi. Ya. Jadinya apa sih bayinya ini? Dia bisa keterlambatan motoriknya ya, perkembangannya terganggu. Gitu. Makanya ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita selalu mengedukasi ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Jangankan mengkonsumsi ya, terpapar narkoba saja tidak boleh. Terpapar itu bagaimana? Terpapar itu misalnya suaminya pakai narkoba jenis ganja. Ya, terus asapnya ngebul-ngebul satu ruangan, di dalam ruangan itu ada ibu hamil. Nah ini dia terpapar narkoba, ini nggak boleh. Sangat membahayakan janin ya, karena janin ini dia tumbuh harus sempurna di dalam perut. Kalau enggak nanti ya lahirnya bisa cacat. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, atlet boleh nggak pakai doping? Kalau sekarang itu ada aturannya, atlet mau main, mau tanding itu nggak boleh pakai doping. Ya, hanya penambah-penambah stamina mungkin kayak apa extra joss gitu ya, itu boleh. Tapi kalau doping-doping itu nggak boleh. Ya karena apa doping-doping itu kan penambah stamina yang kalau dikonsumsi sembarangan itu pada dasarnya bisa merusak. Jadi ketergantungan kalau nggak pakai doping itu jadi nggak bisa gitu, jadi nggak punya tenaga. Ya, kan ada aturan, ada regulasi ya, atlet-atlet itu nggak boleh pakai doping ya. Kalau hanya minuman-minuman kayak apa extra joss, enervonsi atau apa itu minuman-minuman petambah stamina ini boleh dikonsumsi, tetapi dalam jumlah yang disesuaikan. Jangan terus extra joss itu satu botol gede gitu kan ada biasanya tukang-tukang gitu ya, minumnya itu 1 liter itu extra joss 1,5 liter itu langsung diminum semua itu nggak boleh sebenarnya bahaya. Itu ya DM mungkin bisa saya jawab. Ya, terima kasih Ibu atas materi dari awal hingga akhir yang telah disampaikan. Iya. Oh iya, iya. Oke, bisa mungkin bisa diberi closing statement. Jadi untuk kalian-kalian para santriwan, santriwati di Pondok Pesantren Kedunglo, jangan coba-coba dengan narkoba karena efeknya sangat berbahaya sekali. Maka dari itu untuk kalian supaya menjaga diri dengan baik-baik dan selalu menghindari hal-hal yang berbau-bau narkoba. Oke, demikian sebuah materi yang sangat spesial sekali, ya ini dari BNN. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan disampaikan terima kasih kepada Ibu Miftah selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Dan saya Steven sebagai moderator dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.